축 선수들이 일단은 용병으로 외국인 선수들로 많이 높은 리그지만 분명히 우리 인도네시아 이 리그도 분명히 그렇게 수준 높은 리그로 발전할 수 있을 거라는 생각을 가집니다. Jelang gelaran Piala AFF, Coach Sintayong diketahui semakin intens menggembleng para pemain timnas, terutama soal fisik. Dengan persiapan yang terbilang mepet, mau tak mau para pemain harus bekerja ekstra keras untuk bisa mencapai level yang diinginkan oleh Coach Shin. Maka dari itu nggak heran kalau sampai ada pemain yang cedera atau ya kelelahan luar biasa. Meskipun begitu, Coach Shin sangat mengapresiasi komitmen dari para pemain yang mau berusaha keras, karena bagaimanapun dengan menurunkan tim U22, maka mau tak mau effort untuk bisa meraih kemenangan di setiap gamenya juga akan lebih keras. Namun di satu sisi, Coach Shin sendiri pun juga harus berpikir sangat keras dalam mengatur komposisi di lini depan skuad AFF ini. Ya gimana enggak, Rafael Strijk yang menjadi andalan pelatih asal Korea Selatan itu baru dilepas oleh klubnya Brisbane Roar ke Piala AFF, juga skuad Garuda lolos ke babak semifinal atau 4 besar. Meski demikian, pelatih 54 tahun ini mengaku tak masalah dengan kondisi itu dan bakal mengandalkan Hoki Caraka di sektor depan. Penggantinya ada Hoki, jadi tidak ada masalah. Dan di penyisian grup, memang kita harus persiapkan yang baik. Dan selain Hoki Caraka, Sintayong pun masih memiliki striker blasteran Kanada yakni Victor Detan yang mungkin nanti bisa dijadikan pelengkap di sektor depan timnas. Diketahui bahwa pemain kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur itu tampil cukup apik bersama klubnya PSM Makassar di BRI Liga 1 musim ini. Sejauh ini pun Bobel berusia 20 tahun itu sudah mengemas 1 gol dari 7 pertandingan bersama tim Jugo Eja, yang mana sebagai debutan di tim senior, Victor Detan diharapkan mampu memberikan energi baru di lini depan tim Merah Putih. Ya, Victor Detan memang menjadi salah satu nama yang menyita perhatian dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk Piala AFF tahun ini. Berhasil menembus tim utama PSM di musim 2022-2023. Meski masih berusia muda, Detan tampil cukup matang dengan kemampuan menyerang yang cukup baik. Seiring dengan berjalannya waktu pun ia semakin dipercaya oleh pelatih Bernardo Tavares, di mana di Liga 1 musim lalu, Victor menjadi salah satu pemain muda yang konsisten tampil untuk PSM. Sebagai penyerang pun, Victor Detan memiliki keunggulan dalam visi permainan dan kemampuan membaca situasi di lapangan. Ia juga dikenal memiliki tembakan jarak jauh yang akurat, sesuatu yang dapat menjadi senjata tambahan bagi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kemampuannya mengatur tempo permainan akan menjadi salah satu elemen kunci untuk mendukung serangan timnas yang diperkuat pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Strijk. Dan selain statistik Victor bersama PSM di musim lalu, musim ini pun pemain berusia 20 tahun itu berhasil merebut tempat utama di PSM Makassar. Ya, Victor Detan kini selalu dipercaya tampil sejak menit pertama oleh pelatih PSM Bernardo Tavares hingga mampu menunjukkan penampilan impresif di setiap laga yang dilakoninya. Saat ini pula, Victor Detan diplot untuk mengisi posisi sayap kanan serangan PSM Makassar, yang mana ia dipercaya menggantikan peran Yaakob Sayuri yang pindah ke Malut United di awal musim lalu. Peran tersebut pun mampu dijalankan dengan baik oleh Detan yang sering merepotkan lawan lewat dribble cepat dan kemampuan individu yang mumpuni. Total, Victor Detan telah mencetak 1 gol dalam 6 laga bersama PSM Makassar, yang selain itu ia juga melepaskan 5 tembakan, di mana 4 diantaranya tepat mengarah ke gawang. Sementara dalam hal bertahan, Detan juga tampil solid dengan 6 intercept, 4 tackle dan juga 4 sapuan. Nah, karena kegacorannya inilah pelatih striker timnas Indonesia Yom Ki-hun bahkan memberikan latihan khusus untuk meningkatkan ketajaman Victor Detan dan rekan-rekannya dalam hal penyelesaian akhir di pemusatan latihan yang tengah berlangsung di Bali.
Ya, dalam sesi latihan tersebut, Yomkyun memberikan perhatian khusus pada aspek penyelesaian akhir yang dianggap sangat krusial untuk mencetak gol di turnamen seperti Piala AFF. Para pemain tak terkecuali Victor diberi berbagai latihan teknik untuk meningkatkan ketepatan dan kekuatan tembakan mereka, serta menciptakan peluang lebih banyak di depan gawang lawan. Hal ini juga terlihat dalam video yang diunggah di Instagram Story Yeom Ki-hun pada Sabtu 30 November lalu. Selain finishing, para pemain juga dilatih dalam hal positioning dan pergerakan tanpa bola yang diharapkan dapat membantu mereka dalam menciptakan ruang dan juga mencetak gol. Latihan intensif tersebut diharapkan bisa membuat para pemain bisa lebih tajam dan efisien dalam memanfaatkan peluang yang ada di laga-laga krusial. Garuda bangkit kuat berani. Panas matahari membakar jiwa, luka pertempuran. Ya, mengetahui adanya sosok seperti Victor Detan dalam skuad AFF ini, Coach Yeom Ki-hun pun sampai memberikan reaksi cukup unik dengan berjanji bakal terus mengasah striker timnas Indonesia. Coach Yeom menjelaskan kalau saat ini mental pemain menjadi fokus utama, sebab mereka dinilai harus memiliki keyakinan untuk bisa menyelesaikan semua peluang yang ada di depan gawang lawan. Menurutnya pun hal tersebut harus terus diasah karena pemain lini depan merupakan tombak utama dan bertugas mencetak gol. Mantan pemain Suwon Samsung Blue Wings ini menambahkan kalau striker harus bisa melakukan eksekusi dengan sempurna, termasuk juga mengambil keputusan saat ada kesempatan dan bisa terus membuka ruang. Hal ini yang harus terus diasah oleh semua pemain baik di klub maupun di timnas. Dengan pengalamannya di Korea Selatan, semua ilmu akan diberikan kepada semua pemain. Apalagi dia mengakui bahwa waktu yang dia miliki tidak banyak dan ini harus bisa dimaksimalkan dengan sangat baik. Namun yang pasti dia pun optimis striker timnas bisa lebih berkembang menjadi lebih baik karena memiliki potensi. Dengan mengamati pertandingan-pertandingan di Liga 1 beberapa waktu lalu, dia menilai bahwa striker asing yang mendominasi cukup menyulitkan pemain lokal mendapatkan tempat. Tapi menurutnya secara kemampuan, sebenarnya striker-striker lokal masih benar-benar bisa bersaing. Ya, meski Coach Yeom juga menilai bahwa Liga Indonesia masih butuh peningkatan, tapi Yeom cukup optimis dengan talenta pemain Indonesia di saat ini. Juangan kita. Memang tak bisa dipungkiri sejak kehadiran Yeom Ki-hun di timnas Indonesia, para striker skuad Garuda secara perlahan pun mulai menunjukkan taringnya. Nama-nama seperti Ragnar Oratmangun, Hoki Caraka hingga Ramadana Sananta tampil gahar baik saat di klub maupun saat membela skuad Garuda. Tapi menariknya, Yeom Ki-hun mengaku tak pernah membayangkan bisa mengambil bagian dalam staf kepelatihan di timnas Indonesia, sebab menurutnya di usianya yang masih muda, dirinya tak menyangka bisa menjadi asisten pelatih di tim nasional bersama Sintayong. Bahkan setelah mendapatkan tawaran langsung dari Coach Shin, Yeom Ki-hun secara belak-belakan mengaku sempat meragukan kualitasnya dan menjelaskan bahwa dirinya yang masih muda tentunya sempat ragu akibat belum memiliki banyak pengalaman sebagai pelatih. Kendati begitu, ia mengaku ingin mendapatkan pengalaman lebih banyak sebagai pelatih hingga akhirnya mengambil tawaran dari Sintayong sebagai asisten pelatih di timnas Indonesia. Ia pun mengaku sempat kesulitan untuk beradaptasi saat menjabat sebagai asisten pelatih di tim Garuda, tapi dirinya bersyukur berkat bantuan dari asisten pelatih Cho Byung-kook, ia akhirnya bisa beradaptasi dengan baik di dalam skuad Garuda. Ya, terlepas dari apapun kehadiran Coach Yeom, tentunya diharapkan mampu terus membuat striker timnas mampu menunjukkan taringnya di setiap laga yang dilakoni. Dan untuk acara terdekat dengan persiapan yang matang dan salah satunya fokus pada peningkatan kualitas penyelesaian akhir, timnas Indonesia juga diharapkan dapat tampil maksimal dan juga meraih hasil terbaik di Piala AFF yang akan datang. Bisu harapan besar di sayapmu, tak terhitung angin melawan, Garuda tetap mengepak maju. Kita satu